Mereka berdiri berjajar seperti ini. Mereka memberikan gambaran peristiwa di mana memang benar adanya pertumpahan darah atau mungkin simpelnya kita sebut tumbal. Emang mereka benar-benar jadi wujud seperti manusia. Tapi bedanya dengan keadaan yang penuh dengan darah. Ada yang terjatuh lalu masuk ke dalam mesin yang besar, pembuatan bahkan maaf tapi ada yang dengan kondisi saking parahnya itu seperti tercincang-cincang. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Sinyal gangguan pun mulai terasa, membuat kami bergegas ke arah ruangan yang tadinya sempat kami akan masuki. Kami pun akhirnya memasuki area ruang produksi yang disinyalir tempat kecelakaan kerja terjadi. Di sini. Kalau ditanya mengenai sosok, sebenarnya di sini tuh rame ya Kak. Maksudnya juga aku yakin kenapa Kak Rudi ngebawa kita di tempat ini juga karena banyak sosok yang mungkin memang berusaha untuk menceritakan kejadian per kejadian yang ada di sini. Kenapa Kak? Kok saya merasa sesuatu bukan di sini sepertinya. Jadi ada seperti apa ya? Sesuatu yang dikumpulkan gitu. Sesuatu yang dikumpulkan? Ada energi-energi masa lalu, energi orang itu ditaruh di suatu tempat. Suatu tempat. Atau kita terus explore? Entah apa yang Rudi rasakan, namun hal tersebut membuat kami harus masuk lebih dalam guna menguak hal tersebut. Mungkin di ruangan lain. Oke. Sejujurnya Fasya, Kak Rudi, pada saat kita masuk ke Astagfirullahaladzim. 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 Satu persatu kejanggalan mulai menyelubungi penelusuran ini. Astagfirullahaladzim. Oke. Kalau kalian ingin berkomunikasi secara baik-baik. Karena kami datang dengan tujuan dan maksud yang baik. Dan Fasya, Kak Rudi, pada saat tadi kita masuk, ada banyak sosok laki-laki memakai pakaian seperti pakaian kerja dengan sarung tangan juga di tangan dan juga sepatu seperti boots. Itu mereka berjajar berdiri di dalam sini. Kita masuk ke sana kali ya Kak, biar aku juga bisa kilas balik sebenarnya seperti apa dulu peristiwa yang pernah terjadi di sini. Pelan-pelan. Kita masuk Fasya. Assalamualaikum. Permisi. Oke. Fasya. Iya. Kak Rudi. Menarik mundur kembali. Sekarang kita sudah ada di tempat dimana mesin-mesin besar itu ada di sini Kak. Jadi kalau tadi di depan itu adalah ruangan dimana marmer atau produknya sudah jadi display. Tapi kalau untuk di sini ini adalah tempat pembuatan atau mesin-mesin itu ada. Dan seperti yang aku pegang ini salah satu bendanya ya Fasya. Dari mesin-mesin besar yang memang udah nggak ada sekarang itu semua. Jadi ada kerangkanya di sini yang besar. Dan mengenai laki-laki yang dari tadi juga hadir di belakang Kak Rudi, mereka berdiri berjajar seperti ini. Mereka memberikan gambaran peristiwa
dimana memang benar adanya pertumpahan darah atau mungkin simpelnya kita sebut tumbal. Perlahan tapi pasti, mitos akan adanya pesugihan yang menewaskan banyaknya pekerja dengan cara yang tak lazim mulai terkuak. Lantas, apakah tempat yang akan kami masuki mampu menuntaskan warisan cerita kelam akan pabrik ini? Mereka kalau misalnya muncul, emang mereka benar-benar jadi wujud seperti manusia. Tapi bedanya dengan keadaan yang penuh dengan darah. Bak bukan kecelakaan kerja biasa. Masyarakat yang bermukim di area tersebut meyakini bahwa apa yang terjadi di pabrik ini semasa aktif kerap diisukan adanya pesugihan yang kerap memakan korban para pekerja. Di dalam sini ada ruangan khusus, tadinya itu nggak boleh dibuka. Begitu dibuka, kayak ada angin aja dari dalam itu. Nggak taunya itu ceritanya kayak punya pesugihan gitu. Soalnya kan di situ tiap bulan itu ngasih itu sesajen. Lantas apakah penelusuran kali ini mampu menguak bahwa kecelakaan kerja yang terjadi murni bukan sebuah tragedi biasa? Sebalik, sebenarnya seperti apa dulu peristiwa yang pernah terjadi di sini? Pelan-pelan. Aman nggak, Kak? Satu persatu kejanggalan mulai menyelubungi penelusuran ini. Hingga kami pun mencoba menelusuri bagian dalam ruangan. Oke. Fasya. Iya. Kak Rudi. Menarik mundur kembali. Sekarang kita sudah ada di tempat di mana mesin-mesin besar itu ada di sini, Kak. Jadi kalau tadi di depan itu adalah ruangan di mana marmer atau produknya sudah jadi display. Tapi kalau untuk di sini ini adalah tempat pembuatan atau mesin-mesin itu ada, dan seperti yang aku pegang ini salah satu bendanya ya, Fasya. Dari mesin-mesin besar yang memang udah nggak ada sekarang. Itu semua, jadi ada kerangkanya di sini yang besar, dan mengenai laki-laki yang dari tadi juga hadir di belakang Kak Rudi. Mereka berdiri berjajar seperti ini. Mereka memberikan gambaran peristiwa di mana memang benar adanya pertumpahan darah atau mungkin simpelnya kita sebut tumbal. Yang tadi Kak Rudi juga sudah bilang, makhluk tadi bilang sama Kak Rudi kalau dia sangat menyukai darah yang disebabkan oleh makhluk lain. Iya. Dan Kak Rudi ngerasa ada energi yang besar. Ada Ada yang lari. Pelan-pelan, gak apa-apa. Dia sadar kalau kita sedang menceritakan itu. Banyak sekali laki-laki para pekerja yang menjadi korbannya itu. Dan keadaannya bisa kita bilang gak sempurna, Fasya, karena terhimpit mesin. Ada yang terjatuh lalu masuk ke dalam mesin yang besar pembuatan, bahkan maaf tapi ada yang dengan kondisi saking parahnya itu seperti tercincang-cincang. Mungkin karena orang banyak yang sering kecelakaan kali, ada yang ngejepit lah palanya ke batu gitu gini, nah terus arwahnya ke sini gitu kan. Banyak sekali korbannya. Mereka sekarang seolah-olah seperti mengadu ke kita berdua. Dan sekarang suara riuh gemuruhnya itu nggak berhenti-henti. Aku melihat tadi ada yang lari ke arah sana. Gimana arahnya? Karena jujur ini luas banget, pintu semua. Kita cek satu-satu. Kami pun tak menyiapkan sinyal dari sosok yang mencoba berlari masuk ke dalam. Sepertinya dari sini. Dari sini, aman. Kayak Fasya. Assalamualaikum. Wah, makin rame, Kak. Makin rame sama yang para korban. Ini juga kayak ada ini jejak tangan.
Ya mereka kalau misalnya muncul, emang mereka benar-benar jadi wujud seperti manusia. Tapi bedanya dengan keadaan yang penuh dengan darah. Dan bisa kita bilang hancur ya kak. Kakak juga ngelihat itu dari tadi. Iya, mereka wujudnya itu seperti terakhir kondisi terakhir mereka. Jadi ada yang berdarah-darah, ada yang hancur anggota badannya. Kita coba ngedekat ke sana kali ya. Aku ngerasa ini aura negatifnya pekat banget, Fasya. Tapi Kak Frisly, Kak Rudi ngomongin soal para korban di tempat ini juga. Berarti memang kecelakaan mereka itu penyebabnya adalah sosok. Atau gimana? Tadi kamu sempat bilang tentang pesugihan. Iya. Sesuatu. Kalau menurut aku, iya memang ada hal itu di tempat ini. Setelah yakin bahwa kecelakaan kerja yang menjadi warisan kelam akan pabrik ini, kami pun mulai mencari ke berbagai sisi untuk membuktikan hal tersebut, baik bertemu dengan sosok maupun benda penghantar. Hingga... Gak apa-apa, biar aku aja. Tangganya Kok ada suara? rapuh nggak ya? Dengar nggak? Iya. Hah? Ada yang cekikikan? Hah? 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 Halo? Di atas, tapi hati-hati. Ini takutnya nggak aman. Kayaknya ini kayak pancingan gitu nggak sih, Kak? Bisa jadi supaya kita datang ke sana, tahu-tahu ini ambruk Iya. dan melukai kita. Betul. Karena aku dapat gambaran, Fasya, cara mereka untuk menyebabkan tragedi itu emang benar kata Kak Rudi, mengincar mereka yang wow. Setiap kali kita menjelaskan, Suara selalu itu ada muncul suara. ya? Iya. Kayaknya emang dia tuh nyari orang yang mungkin pada saat itu kondisinya lagi lemah ya, Kak. Gak fokus. Atau emang dari awal sudah diincar. Sudah ditandai untuk menjadi korban. Betul. Ini tuh sebenarnya ruang pemantau. Jadi para pekerja atau mesin-mesin di sini kan besar dan banyak ya, Fasya. Jadi untuk mantau atau laporan-laporan file itu di atas sih taruhnya. Beda dengan kantor atau lokasi awal di mana kita pertama kali bertemu dengan sosok ular. Itu ya. Iya. Kak. Itu. Lemparan kerikil atau pasir ya? Oke, kita tinggalin aja tempat ini. Takutnya ada hal yang nggak bagus terjadi. Pada saat jadi di satu titik yang Kak Frisly itu mau naik ke atas, tiba-tiba kami semuanya mendengar suara nangis perempuan yang mungkin bisa dibilang pertama kalinya lagi setelah sekian lama aku tidak mendengar suara seperti itu, dan aku mendengar suara itu di tempat ini. Kita pindah posisi aja. Banyaknya gangguan suara layaknya batu atau benda yang terlempar, rupanya kerap juga dirasakan warga yang sekedar lewat atau beraktivitas di dekat area pabrik. Pernah sih saya disambit. Saya kan pulang kerja tuh waktu itu. Disambit pakai batu tuh dari atas. Gitu aja sih jadinya pas maghrib tuh aja dia emang suara-suara sih paling di sekitar sana tuh. Suara kayak orang nangis-nangis gitu. Kita pindah posisi aja. Kayak bener deh, merekanya mungkin emang dipaksa untuk nutup mulut kali ya, nggak boleh ngasih tahu ke kita siapa biang keroknya. Kayak berarti di lain sisi dengan makhluk-makhluk yang memang sering dibicarakan oleh warga sekitar itu, masih banyak makhluk-makhluk negatif lainnya ya di tempat ini yang bahkan bisa dibilang sangat mengganggu ya. Rame, Fasya. Hal tersebut membuat suasana semakin mencekam. Hingga Rudi seolah mulai merasakan yang janggal.